terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua. Jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lup map, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya. Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon,
Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat, sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya.
Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudya. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupmap, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudya. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupmap, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudya. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Banta bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupmap, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata AD. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Begiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabet kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupmap, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lup map, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabet kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupmap, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudya. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupmap, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Begiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Begiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabet kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupmap, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupmap, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudya. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupmap, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Begiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Begiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lup map, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudya. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lup map, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudya. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tetapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupmap, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Begiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lup map, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudya. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lup map, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Ari Syam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Begiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudya. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Begiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudya. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupmap, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupmap, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Begiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudya. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupmap, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupmap, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupmap, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Begiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupmap, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupmap, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupmap, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata AD. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes AD Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lup map, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudya. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lup map, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudya. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lup map, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabet kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudya. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lup map, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Begiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudya. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran di Treskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Begiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya sendiri. Ia membenarkan bahwa keterangan yang dicabut salah satunya soal keberadaan 3 DPO. Ya benar mereka mencabut keterangannya semua, jadi berbeda keterangan mereka pada saat mereka kita BAP di Polresta Cirebon, itu mereka masih kooperatif, kata Kombes Surawan. Tapi pada saat dilakukan pemeriksaan ulang di Polda Jabar itu mereka mencabut semua keterangannya. Termasuk pada saat persidangan mereka juga mencabut keterangannya, sambungnya. Surawan menjelaskan, saat diperiksa Polda Jabar, para tersangka didampingi kuasa hukumnya. Hingga kini, polisi tidak mengetahui alasan ke-8 orang pelaku ini mencabut keterangannya. Pihaknya juga belum menemukan intervensi dari luar yang menyebabkan para pelaku mencabut keterangannya. Namun, proses pendalaman akan terus dilakukan oleh jajaran Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Dikatakan Surawan, polisi akan kembali memeriksa 8 pelaku untuk mengetahui alasan mereka mencabut keterangan tersebut. Surawan juga menegaskan, ketiga DPO benar adanya dan bukan fiksi. Sebelumnya, pengacara kondang Hotman Paris menduga ada yang mengubah BAP awal dari 8 tersangka. Hotman juga mencurigai keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Oleh karena itu, Hotman pun meminta Polda Jabar membuka ulang penyidikan kasus tersebut. Polda Metro Jaya turun tangan kasus Vina, buru 3 buron, diduga kabur ke Jakarta. Polda Metro Jaya turun gunung mencari keberadaan 3 buron kasus Vina Cirebon di Jakarta. 3 buron kasus Vina Cirebon, Andi, Dani dan Egi diduga berada di Jakarta. Dugaan ini muncul berawal dari rekaman suara kasus Vina Cirebon yang viral di media sosial. Dalam rekaman ada seorang wanita diduga kesurupan arwah Vina. Dia mengatakan bahwa ada 2 orang otak pelaku kasus Vina yang kabur ke Jakarta. Kabur ke Jakarta 2 orang. Gak kenal, katanya. Wanita tersebut menekankan agar 2 orang buron yang kabur ke Jakarta agar tidak lolos. Pasalnya menurut dia buron itu adalah otak pelaku kasus Vina Cirebon. Yang kabur ke Jakarta jangan lupmap, itu otaknya mbak itu, katanya. Kakak Vina, Marliana pun bercerita demikian. Ia meyakini Egi, buron kasus Vina, tidak kabur ke luar negeri. Ternyata bukan ke luar negeri, almarhumah yang ngasih tahu, kata Marliana. Dia tuh bohong mbak, dia kabur ke Jakarta mbak. Kalau polisi gak sanggup, biar aku yang datangin, tambahnya menirukan ucapan Vina. Namun Marliana melarang arwah Vina untuk melakukan tindakan itu. Jangan dong, kamu datangin pakai tubuh orang nanti kasihan. Biar keluarga yang ngurusin. Dia nurut, kata Marliana. Kabid Humas Polda Metro Jata Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan sudah melakukan koordinasi dengan Polda Jabar. Polda Metro Jaya siap membantu mencari tersangka berdasarkan DPO yang diterima Polda Metro Jaya. Ketika Polda dan Polres jajaran menerima surat permohonan bantuan pencarian tersangka dengan dasar DPO dari Polda lain, Polda Metro Jaya siap membantu mencari atau menangkap tersangka sesuai yang disampaikan di DPO tersebut, kata Ade. Soal kabar bahwa 3 buron kasus Vina Cirebon berada di Jakarta, Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan polisi akan melakukan penyelidikan. Informasinya kan dari netizen, nanti kami pastikan ya. Kami mintakan juga ke Kabid Humas Polda Jabar untuk koordinasi. Nanti kami pastikan lagi, katanya.
Tingkah belagu Ucil, pelaku pembunuh Vina Cirebon lolos hukuman mati. Satu di antara terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon, Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil, bertingkah sombong saat di pengadilan. Bahkan, Ucil yang bunuh Vina Cirebon itu mengaku santai berada dalam penjara dan yakin tak akan membusuk dalam bui. Diketahui, Ucil termasuk terpidana kasus Vina Cirebon yang lolos dari hukuman mati. Namun, Ucil harus mendekam di penjara seumur hidup karena membunuh Vina dan Eki di Cirebon. Meski begitu, Ucil mengaku tak kapok usai membunuh Vina Cirebon hingga di penjara. Di dalam penjara Ucil pun dikenal masih bertingkah bak jagoan. Dia bahkan mabuk saat persidangan kasus Vina Cirebon. Rivaldi Aditya Wardana alias Andika alias Ucil merupakan pria kelahiran Cirebon pada tanggal 31 Juli tahun 1995. Dia tinggal di perumahan BCA Indah 7, Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Saat membunuh Vina dan Eki, Ucil berusia 21 tahun. Dia juga merupakan seorang pengangguran. Sejak ditangkap dan dipenjara, rupanya Ucil masih memegang handphone. Ucil getol menulis status di akun Facebook Evan Aldiano Unyil. Pada akun tersebut, tampak banyak foto Ucil bersama pembunuh Vina yang lain ketika di dalam penjara. "Selo, saya tidak akan membusuk di dalam penjara," tulisnya. Bahkan ia mengakui bahwa sikap buruknya semakin menjadi di dalam penjara. "Udubila di penjara bukannya tambah benar malah makin menggila. Selamat PG penjaraku," katanya. Ucil atau Andika merasa hukuman penjara yang dijalaninya sebagai cobaan dari Tuhan. "Ya Tuhan coba.an apalagi ini. Bagiku sangatlah BGTU berat coba.an yang engkau berikan ini," tulisnya. Ucil alias Andika ini sebenarnya divonis hukuman mati bersama Eko. Namun Ucil dan Eko mengajukan banding hingga divonis penjara seumur hidup. Dalam isi dakwaan terungkap bahwa Ucil berboncengan dengan Egi saat mengejar Eki dan Vina ke jembatan Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon pada tanggal 27 Agustus tahun 2016. Saat Eki dan Vina terjatuh dari motor, Ucil memukulnya menggunakan bambu hingga mengenai batang leher. Ucil dan Egi kemudian membawa Eki ke lahan kosong depan SMN 11, Jalan Perjuangan Majasem, Kampung Situngangga, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Di sana Ucil kembali memukul leher Eki memakai bambu. Setelah itu Ucil pula lah yang menusuk dada kanan Eki menggunakan samurai panjang. Tak habis sampai di situ saja, setelah Eki tewas, Ucil langsung memukul Vina. Ketika Vina pingsan, Ucil bersama Andi dan Egi menggotong untuk dipindahkan ke samping jasad Eki. Ucil alias Andika ini kemudian ikut memperkosa Vina bersama Eko, Dani, Hadi, Sudirman, Supriyanto, Eka dan Jaya. Bahkan setelah itu Ucil langsung menyabat kepala belakang Vina menggunakan samurai. Bantah bunuh Vina Cirebon. Terlanjur di penjara selama 8 tahun, kumpulan kuli bangunan bantah bunuh Vina dan Eki di Cirebon. 5 pelaku kasus Vina Cirebon mengaku tidur di rumah Pak RT saat Eki dan pacarnya dibunuh. Mereka adalah Eko, Eka, Hadi, Jaya, dan Supriyanto. Kelimanya dibela oleh Jogi Nainggolan. Jogi mengatakan bahwa kliennya sama sekali tidak mengenal Vina dan Eki. "Klien saya tidak mengenal daripada korban kedua-duanya, termasuk yang 3 orang lagi, yang sudah divonis," kata Jogi. Ia menekankan bahwa kliennya tidak berada di lokasi kejadian saat Vina dan Eki dibunuh. "Bukan, di lokasi kejadian. Inilah kejanggalan yang perlu diungkap. Terima kasih pada produser film, klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan penyidik Polres Cirebon Kota," kata Jogi. Jogi mengatakan Eka, Eko, Hadi, Jaya dan Supriyanto sedang bersama di Gang Situngangga, Jalan Perjuangan, Kota Cirebon sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Mereka juga bersama 5 saksi lain, Teguh, Udin, Okta, Kavi, Oji dan Pramudia. "Di malam kejadian klien kami bersama teman berada di gang depan rumah Ibu Nining," katanya. Menurut Jogi, kliennya bukan tergabung dalam geng motor. 5 orang ini merupakan kuli bangunan. Mereka buruh kasar pekerja bangunan yang tidak ada hubungan dengan geng motor, katanya. Oleh Nining, kata Jogi, mereka disuruh pergi karena terlalu gaduh. Mereka kemudian pindah ke rumah Pak RT untuk melanjutkan pesta minuman keras. Karena gaduh oleh Ibu Nining disuruh meninggalkan tempat,
sehingga 9 orang pindah ke rumah Pak RT, termasuk anak Pak RT, Kavi. Di sana mereka tidur sampai besok paginya, katanya. Sedangkan peristiwa terjadi di malam itu berjarak 1 kilometer dari tempat mereka duduk-duduk, tambah Jogi. Fakta baru terungkap, 8 pembunuh Vina sempat mendadak cabut keterangan soal 3 DPO di Polda Jabar. Terungkap fakta baru terkait kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi 8 tahun silam. Polda Jabar menyebut 8 terpidana kasus pembunuhan Vina sempat mendadak cabut keterangan BAP soal 3 pelaku yang kini masih DPO. Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan saat dihubungi, Jumat, tanggal 17 Mei tahun 2024. Surawan menyebut saat berkas pelimpahan dan pemeriksaan Polda Jabar ke-8 pelaku mencabut keterangannya.